Renungan Harian Katolik, Selasa, 7 Januari 2025. Belas kasih. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Markus bab 6, ayat 34. Saudara-saudara, salah satu pengalaman berharga selama masa pandemi yang lalu adalah semangat untuk saling berbagi lintas batas. Ketika itu, dunia bersatu untuk melawan satu musuh yang sama, yaitu COVID-19. Sebab itu, sikap sosial saat itu dibangun untuk saling menolong sebagai sesama manusia. Ada sebuah kelompok kategorial bernama Kelompok Pelayan Belas Kasih ala Santo Leopold di Jakarta melakukan sebuah aksi nyata bernama Gerakan 5 Roti dan 2 Ikan. Para anggota kelompok kategorial ini melayani sesama lintas batas tanpa memandang siapakah orang yang hendak dilayani. Asalkan dia seorang manusia, maka layaklah untuk dibantu. Saling membantu masalah sebuah tindakan kasih yang sangat bernilai. Tuhan Yesus sendiri memiliki skala prioritas untuk membantu orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka mengikutinya dari dekat padahal ia sedang bersama para murid yang baru kembali dari perutusan mereka. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia mengajar orang tentang banyak hal dan meminta para muridnya untuk memberi makan kepada mereka meskipun mereka sendiri hanya meminjam makanan milik anak kecil, yakni 5 roti dan 2 ekor ikan. Para murid menyadari bahwa matahari sudah terbenam dan orang-orang berada jauh dari rumahnya, karena itu mereka gelisah. Mereka bingung memikirkan makanan untuk orang-orang itu dan mereka berkata kepada Yesus agar menyuruh mereka pulang saja. Akan tetapi Yesus menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Tentu saja mereka bertanya-tanya dengan jawaban Yesus itu. Dan mereka semakin takjub ketika Yesus mengatakan bahwa mereka mempunyai cukup makanan untuk dibagikan kepada semua orang. Dan begitulah kejadiannya. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak yang datang kepadanya. Pengalaman yang dialami para murid tidak lepas dari kehadiran Yesus. Yesus menjadi sumber terjadinya peristiwa itu. Kehadiran Yesus dalam kehidupan para murid mengubah segalanya. Dalam situasi yang terjepit karena harus memberi makan sekian banyak orang, Yesus memberi solusi melepaskan beban di pundak mereka. Kehadiran Yesus sungguh-sungguh mengubah suasana menjadi penuh sukacita dan damai. Kadang-kadang kita diajak untuk memberikan milik kita kepada orang lain. Godaannya ialah berpikir, kalau kita mempunyai cukup uang, waktu, bakat, keadilan dan tenaga, maka kita akan membagikannya kepada orang lain. Yesus sedang mengatakan bahwa kita tidak pernah berkekurangan. Kita mempunyai cukup banyak yang dapat dibagikan, meskipun tampaknya hanya sedikit saja menurut penglihatan kita. Janganlah memberikan alasan belum cukup untuk dibagikan. Sadarilah kalau kita mau membagikan milik kita yang sedikit ini, maka milik kita pun akan bertambah di luar perhitungan kita, bahkan akan ada banyak sisa. Yesus, tolonglah kami hari ini supaya tidak lagi mengatakan bahwa kami hanya memiliki sedikit sehingga belum cukup untuk dibagikan. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.